Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan teori antrian. Jadi, anggota kelompok kami yang pertama, Intan Dayanggiri Anjani, NIM 498, Muhammad Rifki Fahar, NIM 499, Dewi Fajarsari, NIM 500, dan Depi Wulandari, NIM 523. Yang pertama, teori antrian. Apa itu teori antrian? Jadi, antrian merupakan suatu keadaan di mana seseorang harus menunggu giliran secara bergantian untuk mendapatkan pelayanan. Biasanya, antrian ini karena sebuah kelompok yang membutuhkan pelayanan dalam waktu bersamaan. Jadi, dalam teori antrian ini, misal kita menunggu di depan loket untuk mendapatkan tiket kereta api, menunggu pengisian bahan bakar, menunggu di depan jalan tol, dan menunggu pembayaran di check-out counter seperti supermarket. Namun, bukan saja orang yang mengalami antri, tetapi juga barang. Misalnya, mesin-mesin yang rusak menunggu untuk diperbaiki. Barang-barang di pabrik menunggu untuk berbagai tahapan proses. Pada teori antrian ini pertama kali diperkenalkan oleh Erlangga yang mempelajari fluktuasi permintaan fasilitas telepon dan keterlambatan pelayanan. Jadi, saat ini analisis antrian banyak diterapkan di bidang bisnis seperti bank dan supermarket, pada industri seperti pelayanan mesin otomatis, pada transportasi seperti pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan jasa-jasa pos. Yang selanjutnya, komponen proses antrian. Jadi, dalam komponen dasar proses antrian ada 3 proses. Yang pertama, kedatangan, yang kedua, pelayanan, dan yang ketiga, antrian. Untuk gambarnya, bisa kita lihat pada slide ini. Jadi, pada komponen proses antrian, yang pertama, kedatangan. Jadi, kedatangan ini biasanya disebut juga input atau calling population dan terjadi pada awal antrian atau proses secara random. Pada setiap masalah antrian ini pasti melibatkan kedatangan. Untuk contohnya, biasanya terjadi pada manusia, mobil, atau panggilan telepon. Yang kedua, pelayanan. Pelayanan atau mekanisme biasanya merupakan karakteristik fasilitas dalam layanan yang meliputi desain dan distribusi waktu yang diberikan dalam pelayanan. Biasanya layanan ini ada yang terdiri dari satu atau lebih pelayanan. Contohnya, pada sebuah check-out counter dari supermarket. Dan terkadang hanya ada seseorang pelayan, tetapi juga diisi seorang kasir dan pembantunya untuk memasukkan barang dalam kantong plastik. Dan misalnya, pada bank yang dibagi menjadi misal teller, customer service, satpam, dan lain sebagainya. Yang ketiga, antrian. Jadi, antrian ini adalah inti dari analisis antrian, yaitu timbulnya antrian terutama tergantung dari sifat kedatangannya dan proses pelayanan. Penentu antrian ini yang penting adalah disiplin. Jadi disiplin ini maksudnya antrian keputusan menjelaskan cara melayani pengantri. Misalnya, datang awal dilayani dulu yang lebih dikenal dengan singkatan FCFS, dan datang terakhir yang dilayani dulu yaitu dalam singkatan LCFS. Berdasarkan prioritas, berdasarkan abjad, berdasarkan janji, dan lain-lain. Yang selanjutnya, struktur dasar proses antrian. Jadi, dalam struktur dasar proses antrian ini dibagi
menjadi 4 kelompok. Yang pertama, satu saluran satu tahap, merupakan pelayanan yang hanya memiliki satu pelayanan dan pelayanannya hanya diselesaikan dalam satu kali proses. Misal, pembelian tiket kereta api antar kota kecil yang dilayani oleh satu loket, pembelian tiket pada penjualan tiket bioskop, antrian kirim surat di kantor pos. Yang kedua, banyak saluran dalam satu tahap, yaitu layanan yang memiliki lebih dari satu saluran namun hanya dijalani dalam satu kali proses. Misalnya, pembelian tiket dilayani oleh lebih dari satu loket, dan pelayanan pada bank yang dibagi menjadi beberapa layanan. Yang ketiga, satu saluran banyak tahap, yaitu pelayanan yang memiliki satu pelayanan namun dilakukan dalam beberapa kali proses. Biasanya disebut juga pelayanan secara seri. Yang keempat, banyak saluran banyak tahap, yaitu layanan yang memiliki lebih dari satu pelayanan dan pelayanan ini dilakukan lebih dari satu kali proses, dan biasanya proses layanan ini dilakukan pada jaringan internet atau antrian network. Pada slide 8 ada kerangka keputusan masalah antrian. Kebanyakan analisis masalah antrian akhirnya menimbulkan pertanyaan, bagaimana merancang fasilitas pelayanan atau berapa tingkat pelayanan yang harusnya disediakan. Jika variabel keputusannya adalah tingkat pelayanan, maka model harus mengidentifikasi hubungan antara tingkat pelayanan dengan parameter dan variabel yang relevan. Kriteria evaluasi keputusan dari model ini adalah total expected cost atau total biaya yang diharapkan. Hubungan tingkat pelayanan dengan total expected cost ditunjukkan pada gambar di bawah. Terlihat bahwa total expected cost merupakan jumlah dari dua biaya yang berlainan, yaitu biaya pelayanan dan biaya menunggu. Jadi, di sini jelas bahwa tingkat pelayanan yang disarankan adalah yang menyebabkan total expected cost-nya paling rendah. Pada slide selanjutnya ada penjelasan dari dua biaya tadi. Yang pertama, biaya pelayanan. Jika tingkat pelayanan bertambah, maka waktu nganggur pelayan diperkirakan juga bertambah, yang berarti akan mengakibatkan naiknya opportunity cost karena tidak teralokasinya pelayanan ke kegiatan produktif yang lain. Contohnya, suatu swalayan ingin menambah checkout counter, perlu membiayai seluruh perlengkapan counter tambahan dan menggaji pelayan baru. Ini berarti jika tingkat pelayanan diperbaiki, maka biaya pelayanan akan bertambah. Yang kedua, biaya menunggu. Biaya menunggu merupakan hubungan terbalik antara tingkat pelayanan dan waktu menunggu. Tapi terkadang sulit menyatakan secara eksplisit biaya menunggu per unit waktu. Biaya menunggu dapat diduga secara sederhana sebagai biaya kehilangan keuntungan bagi pengusaha atau biaya turunnya produktivitas bagi pekerja. Model keputusan masalah antrian dirumuskan seperti yang ada pada slide. Jadi minimumkan terlebih dahulu, elemen C sama dengan I dikali CI ditambah W dikali CW. Keterangannya, elemen C adalah total expected cost untuk tingkat pelayanan tertentu, I adalah waktu nganggur pelayan yang diharapkan, CI adalah biaya nganggur pelayan per unit waktu, W adalah waktu menunggu yang diharapkan untuk semua kedatangan, dan CW adalah biaya menunggu pengantri per unit waktu. Pada slide selanjutnya ada notasi kendala. Notasi kendala merupakan notasi baku yang menggunakan model untuk suatu sistem antrian yang pertama kali diperkenalkan oleh DigiKendal yang dikenal dalam bentuk simbol A, B, C, D, E, F atau biasa dikenal dengan kendali. Berikut ini merupakan keterangan dari simbol-simbol pada notasi kendala. A merupakan distribusi kedatangan atau kedatangan, B merupakan distribusi keberangkatan atau waktu pelayanan A dan B, C merupakan banyaknya pelayanan secara paralel, D yaitu disiplin antri antara lain, LCFS atau FIFO,
first come first serve atau first in first out. Lalu ada LCFS, last come first serve atau zero service in random order. Lalu ada GD, general discipline. Lalu NPD, non-primitive discipline. Dan yang terakhir PRD atau primitive discipline. E merupakan jumlah maksimum orang yang mengantri dalam suatu sistem atau antri dan layanan. F merupakan jumlah kedatangan. Pada slide selanjutnya ada model antrian satu saluran satu tahap. Pada model ini, kedatangan dan keberangkatan mengikuti distribusi Poisson dengan tingkat 1 dan mu. Terdapat satu pelayan, kapasitas pelayanan dan sumber kedatangan tak terbatas. Untuk menentukan ciri-ciri operasi dapat dilakukan dengan mudah setelah diperoleh probabilitas N pengantri dalam sistem PN. Selanjutnya ada model antrian satu saluran satu atap. Nah, pada model ini kedatangan dan keberangkatan mengikuti distribusi Poisson dengan tingkat 1 dan mu. Terdapat suatu pelayanan, kapasitas pelayanan dan sumber kedatangan tak terbatas. Nah, untuk menentukan operasi karakteristik atau ciri-ciri operasi dapat dilakukan dengan mudah setelah diperoleh probabilitas N pengganti dalam sistem. Nah, PN sendiri melalui penurunan matematik yang cukup panjang. Dalam kondisi steady state dapat ditunjukkan bahwa PN sama dengan 1 min R kali R pangkat N, di mana R sama dengan lambda atau mu kurang dari sama dengan 1 dan N jumlah pengganti dalam sistem. Banyaknya pengganti dalam sistem. Nah, bertolak dari rumus itu dapat diperoleh ciri-ciri operasi lain seperti yang pertama, probabilitas terdapat K atau lebih pengganti dalam sistem adalah P N lebih dari sama dengan K sama dengan R pangkat K. Kemudian ada rata-rata banyaknya pengganti dalam sistem dengan rumus seperti itu. Dan juga ada rata-rata banyaknya pengantri yang sedang antri dengan rumus seperti itu juga. Rata-rata waktu menunggu dalam sistem, ada rata-rata waktu antri dan proporsi waktu nganggur pelayan. Kemudian ada contoh soal. Penumpang kereta api datang pada sebuah loket mengikuti distribusi Poisson dengan tingkat rata-rata 20 per jam. Misalkan, secara rata-rata setiap penumpang dilayani 2 menit dan waktu layanan mengikuti distribusi eksponensial. Setelah sistem dalam steady state, carilah P4, L, LG, W, WG, PO atau I, dan juga ada berapa probabilitas pengantri tidak mendapat tempat duduk jika kursi yang disediakan di depan loket hanya 3. Nah, kemudian menjawabnya yaitu kita mengetahui tingkat kedatangan rata-rata atau lambda itu 20 per jam. Sedangkan tingkat pelayanan rata-rata atau mu 30 per jam. Sedangkan R 2 per 3. Nah, untuk P4 sendiri bisa diketahui 0,066 dan L sebanyak 2 penumpang, LQ 1,33 penumpang, dan W 1 per 10 jam atau bisa dibilang 6 menit, WQ dihasilkan 4 menit, PO 0,33 dan PG itu 0,1317 atau 13%. Nah, misalkan kepala stasiun mengetahui dengan mengganti penjaga loket yang ada dengan penjaga yang lebih terampil. Waktu pelayanan berkurang dari rata-rata 2 menit per penumpang menjadi 1,5 menit per penumpang. Itu dalam 40 penumpang per jam. Namun, upah penjaga yang terampil adalah 1.200 per jam, yang berarti 2 kali upah penjaga yang ada. Kepala stasiun juga memperkirakan biaya menunggu pengantri adalah 50 per menit. Haruskah kepala stasiun mengganti penjaga yang ada dengan penjaga yang lebih terampil? Nah, dapat dijawab seperti ini. Ciri-ciri sistem yang diperlukan untuk menganalisis masalah itu adakah WG dan I yang dihitung sebagai berikut. Jadi pelayan yang ada memberikan mu
sebanyak 30 penumpang. Nah, WQ dengan rumus pengerjaan seperti itu dihasilkan 1/15 jam atau 4 menit. Sedangkan PO dengan pengerjaan seperti itu menghasilkan 33,3%. Nah, sehingga dalam model antrian satu saluran satu tahap ini, itu untuk kasus 2-nya. Nah, untuk kasus yang kedua, untuk mencari WQ dengan pengerjaan seperti itu diperoleh 1,5 jam. Nah, untuk PO dengan pengerjaan seperti itu diperoleh 50%. Karena tingkat kedatangan rata-rata atau lambda 20 per jam dan loket dibuka 8 jam sehari, maka banyaknya pengantri diperkirakan 160 orang. Sehingga jumlah waktu menunggu diperkirakan 160 kali 4 sama dengan 640 menit untuk kasus 1 dan 160 kali 15 sama dengan 240 menit untuk kasus 2. Nah, pelayan yang dibayar 600 kali 8 sama dengan 4.800 dan pelayan terampil dibayar 1.200 dikali 8 sama dengan 9.600. Nah, untuk ringkasan kedua unsur biaya ini dapat dilihat di tabel. Ada tabel kasus 1, kasus 2 dan juga biaya tunggu pengantri dan biaya pelayanan. Nah, sehingga dengan mengganti pelayan yang ada dengan pelayan terampil, kepala stasiun dapat menurunkan biaya tunggu pengantri sebanyak 20.000 dengan rincian 32.000 dari kasus 1 dikurangi 12.000 dari kasus 2 dengan peningkatan biaya pelayanan 4.800 dari biaya pelayanan kasus 2 kita kurangi dengan biaya pelayanan dari kasus 1. Jadi penggantian pelayan akan menurunkan biaya total, tetapi mungkin biaya total bukan satu-satunya pertimbangan dalam merancang fasilitas antri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang model antrian banyak saluran satu tahap, yaitu M bagi M bagi C. Di sini terbagi dua antara saluran A dan saluran B. Yang dimaksud saluran seperti gambar A itu, struktur proses antrian seperti gambar A tersebut tidak dapat dikatakan sebagai struktur antrian banyak saluran, melainkan suatu struktur antrian dengan beberapa saluran tunggal satu tahap yang bekerja secara serentak. Jika untuk struktur ini tidak dapat dianalisis dengan menerapkan model saluran tunggal. Dan untuk struktur antrian banyak saluran tahap ditunjukkan pada gambar B. Ciri struktur ini adalah hanya ada di sebuah antrian di depan fasilitas pelayanan yang berisi banyak saluran atau pelayanan. Pengantri akan dilayani jika pelayanan siap atas dasar FCFS. Dan untuk rumusan operating karakteristik pada model antrian banyak saluran satu tahap, berikut ini didasarkan pada beberapa asumsi, antara lain kedatangan mengikuti distribusi Fashion, waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial negatif, infinity calling, population, panjang antrian tak terbatas, serta disiplin antrian FCFS. Rata-rata tingkat pelayanan efektif adalah Q, di mana C adalah banyakkan saluran dan Q lebih besar dari rata-rata tingkat kedatangan alfa, serta distribusi waktu pelayanan adalah sama untuk semua pelayanan tersebut. Selanjutnya, jika standing state tercapai, operating karakteristik itu adalah sebagai berikut. Nah, di sini kan dijelaskan rumus operating karakteristik itu sendiri bagaimana. Di sini kalian bisa lihat rumusnya operating karakteristik itu sendiri. Jadi rumusnya itu sebagai berikut. Kalian bisa lihat sendiri. Karena kalau kalian lihat rumusnya itu bakal ribet atau bakal bikin kalian mumet, jadi kita langsung ke contohnya aja, langsung masuk ke contohnya aja. Jadi jika C1 artinya hanya ada satu saluran, maka rumus operating karakteristik itu sama dengan yang ditemui pada model antrian satu saluran satu tahap, M bagi M bagi 1. Nah, jadi kita langsung masuk ke contoh soalnya aja ya teman-teman. Jadi contoh soalnya itu sebagai berikut. Karena beberapa alasan angkutan kereta api makin diminati,
Misalkan kedatangan calon penumpang mengikuti distribusi pasien dengan rata-rata 75 per jam. Misalnya lagi, waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial negatif dengan rata-rata 2 menit. Jika dibuka 3 loket setelah standing state-nya tercapai, carilah operating karakteristiknya itu sendiri. Di sini kita cari dulu diketahuinya itu alfanya 75, U-nya itu sama dengan 30, C-nya sama dengan 3, sehingga Q-nya sama dengan 90 dan R-nya sama dengan 75 dibagi 90 hasilnya 0,833. Nah, dapat 90 Q-nya itu dari mana? U-nya itu 30 dibagi 3. Jadi U dibagi C. Jadi dapatnya 90. Dan 90 tadi dibagi alfa 75 dibagi 90 hasilnya 0,8383333 itu sendiri. Nah, karena diketahuinya udah kita dapetin tadi, kan hasilnya 0,833 tuh. Terus langsung aja masuk ke rumusnya. Rumusnya kan tadi P0 sama dengan 1 dibagi 75. Bilangannya semuanya 75 dibagi 30 pangkat 0 bagi 0 ditambah 75 bagi 30 pangkat 1 bagi 1, terus ditambah lagi 75 bagi 30 pangkat 2 bagi 2, ditambah lagi 75 bagi 30 dibagi 3 pangkat 3, buka kurung 1 dikurang 75 pangkat 1 dikurang 75 dibagi 90 tutup kurung. Nah, semuanya udah dapet. Terus 75 tadi dibagi hasilnya dapet ya 1. Terus bilangan yang bawahnya tadi juga. Terus bilangan yang bawah tadi itu dapatnya 6,6625 ditambah 15,625 sama dengan hasilnya 0,0449. Terus masukkan lagi rumus yang bawahnya tadi, yang L per Q sama dengan 0,449 hasilnya yang dari atas dimasukkan lagi 75 dibagi 30 pangkat 2 dan 75 dibagi 90. Terus hasilnya yang bawah itu diambil bilangan yang bawah yang tadi sama 3 buka kurung 1 dikurang 75 pangkat 2 dibagi 90 sama dengan 3,5 calon penumpang yang telah menunggu. Terus rumusnya tadi yang bawah juga sama. Dimasukkan lagi hasilnya yang calon penumpang menunggu tadi 3,5 ditambah 75 dibagi 30 hasilnya 6. Jadi calon penumpang yang dalam sistem itu ada 6. Dan terus rumus yang W per Q itu 3,5 dibagi 75. Jadi hasilnya calon penumpang menunggu itu dimasukin 3,5 dibagi 75. Hasilnya 0,0467 per jam atau dibulatin menjadi 2,8 menit yang telah menunggu. Untuk W-nya sendiri itu yang hasilnya orang yang menunggu tadi 0,467 per jam tadi dibagi 1 bagi 30 per jam. Hasilnya 4,8 menit yang ada di dalam sistem. Jadi, jika kepala stasiun ingin mengganti pelayanan atau mengubah jumlah loket, maka operating karakteristik yang baru perlu ditemukan untuk membantu mengevaluasi perubahan biaya pelayanan dan biaya menunggu. Dengan demikian, tingkat pelayanan yang diharapkan lebih menguntungkan dari segi biaya yang dapat diketahui. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 14.